Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di ruang virtual dalam kajian taklim online Jumat. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tema harmoni iman, ilmu, dan amal. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita tentu saja mendambakan kehidupan yang baik dan bahagia. Tidak hanya baik dan bahagia di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Namun, hal itu tentunya tidak mudah dan tidak gampang untuk mencapainya. Perlu dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar dan konsisten dari diri kita masing-masing. Agar kehidupan kita baik dan bahagia, dunia dan akhirat berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing, maka setidaknya harus dipahami ada 3 hal pokok yang diajarkan oleh Al-Islam, yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal ini harus selaras, harus ada harmonisasi. Harmoni atau keselarasan di antara iman, ilmu, dan amal merupakan hal terpenting yang diajarkan oleh Al-Islam agar kita benar-benar dipastikan dapat menggapai kebahagiaan, kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama aspek iman. Iman merupakan ajaran fundamental yang bersifat pokok. Mulai dari iman inilah semua aspek kehidupan disandarkan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ayat tersebut menegaskan bahwa bagi yang telah beriman, agar tetap beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan manusia akan tersesat lebih jauh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jika ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian keimanan merupakan aspek fundamental dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Artinya, tanpa suatu keimanan, tujuan dan orientasi hidup manusia akan semakin tidak menemui kejelasan dan tidak bermakna apapun bagi dirinya. Ini bisa disebabkan bahwa manusia dapat memiliki suatu motivasi adalah karena dorongan keimanan pada dirinya. Dan dengan iman inilah setiap perbuatan manusia akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tanpa keimanan, perbuatan kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun, perlu disadari bahwa iman itu bersifat fluktuatif. Artinya, kadang meningkat, kadang menurun. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Oleh sebab itu, para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, kita wajib merawat iman yang sudah ada di dalam dada kita, iman yang ada dalam jiwa kita agar tetap prima. Maka kita rawat dengan baik supaya tidak terjerumus menjadi orang-orang yang merugi.
Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, aspek ilmu. Ilmu merupakan keharusan yang dimiliki orang-orang yang beriman. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bermakna bahwa kualitas keimanan seseorang akan semakin tinggi manakala orang yang memiliki keimanan tersebut memiliki kapasitas keilmuan yang berkualitas pula. Jadi, integritas antara aspek wahyu dan akal merupakan suatu bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam memuliakan seorang manusia. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, Ustadz Hasan Al-Banna pernah menyebutkan bahwa semua ibadah harus didasari al-fahmu, yakni pemahaman yang baik. Artinya, ibadah itu tidak cukup hanya sekadar melaksanakan gerakan-gerakan lahiriah saja, tetapi juga harus mengetahui hakikatnya, harus mengetahui maksudnya, dan mengerti doa-doanya. Maaf, banyak orang yang melaksanakan sholat, tetapi tidak tahu apa kandungannya, tidak tahu apa maksudnya, tidak tahu hakikatnya. Apakah sholatnya sah? Tetap. Sholatnya tetap sah, namun kualitasnya tentunya biasa-biasa saja. Sementara kita menginginkan sholat kita sah dan tentunya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita menginginkan merasakan kenikmatan sholat, menginginkan kita mengetahui maksud dan hakikat sholat itu sendiri, maka langkah yang harus kita lakukan adalah berusaha memahami kandungannya, berusaha memahami hakikatnya. Dan agar kita mampu memahami kandungan sholat itu sendiri, kita harus bisa menyisihkan waktu untuk belajar. Belajar memahami bacaan-bacaannya, belajar memahami kandungannya, belajar memahami hakikat dari sholat itu sendiri. Idealnya, setiap kata yang diucapkan dalam sholat itu kita pahami dengan benar. Namun, kalaupun kita tidak mampu melakukan seperti itu, minimal kita memahami secara global. Misalnya, ketika Ananda mendirikan sholat, lalu membaca Al-Fatihah, membaca lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Ananda harus sadar bahwa yang paling berhak menerima pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika membaca lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ananda berarti harus meyakini bahwa yang berhak diibadahi atau pengabdian kita dan kemudian kita memohon pertolongan hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga mengenai aspek amal. Amal adalah sebagai wujud implementasi dari keimanan dan keilmuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Innal ladhina amanu wa amilu solihati inna la nudi'u ajra man ahsan amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan amal salih, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bagi yang beriman dan mengerjakan amal solih, Allah akan memberikan pahala yang terbaik, yang berkualitas tinggi. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akumulasi dari harmoni iman, ilmu dan amal adalah terletak pada kualitas amalnya yang sebelumnya harus didahului pula dengan kualitas keimanan dan kualitas keilmuan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Akan menjadi lebih berkualitas ketika seorang beramal salih sesuai dengan keilmuannya. Sebaliknya menjadi tidak berkualitas ketika seorang beramal tanpa dengan ilmunya. Apalagi dalam perihal ibadah. Salah satu syaratnya adalah harus mengikuti contoh dan tuntunan
Rasulullah SAW. Disinilah ada kewajiban dari diri kita untuk mengevaluasi ibadah kita. Misalnya sholat. Apakah sudah sesuai sholat kita sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah atau belum? Tentunya kalau belum sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah SAW, maka ada kewajiban dari diri kita untuk terus mengkaji terkait dengan ibadah sholat itu. Sehingga sholat kita itu sama persis seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apalagi terkait dengan sholat, rambu-rambunya adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Berarti di sini ada kewajiban dari diri kita untuk terus mengkaji terkait dengan ibadah sesuai dengan terkait dengan sholat sesuai dengan sifat sholat Rasulullah Muhammad SAW. Baik, para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan yang dapat diambil dari kajian hari ini terkait dengan harmoni iman, ilmu, dan amal, ini merupakan sesuatu yang bersifat integratif atau satu kesatuan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar tujuan utama dari ibadah adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang dinamakan beriman dengan benar, maka harus bisa mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal. Karena ketiganya merupakan tiga hal yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menginginkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat, maka harus benar dalam berimannya, memiliki kapasitas keilmuan, dan mengamalkannya dengan tepat sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu mengharmonikan antara iman, ilmu, dan amal sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.